Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kekeliruan-kekeliruan dalam tulisan akademik. Di sini ada pertanyaan, kekeliruan apa saja yang biasanya kita temukan dalam tulisan akademik? Nah, di pertemuan-pertemuan sebelum ujian tengah semester, kita belajar mengenai ejaan, ya, kemudian mengenai kalimat efektif, diksi, dan aturan-aturan teknis mengenai kepenulisan lainnya. Ketika kita belajar mengenai itu semua, mungkin kekeliruan yang kita temukan dalam tulisan akademik masih seputar itu, masih seputar mengenai kesalahan penggunaan tanda baca, ketidaktepatan penggunaan diksi, ya, atau kalimat yang maksud saya kata tidak baku, ya, kita masih sering menggunakan kata tidak baku dalam kalimat misalnya, atau susunan kalimatnya masih kurang predikatnya atau tidak ada subjeknya dan kekeliruan-kekeliruan lainnya, ya. Tapi hari ini kita akan move on, ya. Kita akan pindah untuk melihat kesalahan-kesalahan berlogika dalam tulisan akademik. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini saya punya dua ilustrasi. Di sisi sebelah kiri ada Aisyah dan di sisi sebelah kanan ada Maryam. Kemudian pertanyaannya adalah siapakah yang cenderung akan berargumen tidak logis gitu. Kemudian mengapa? Ketika kita lihat ilustrasi ini, secara tidak langsung ya, mungkin kita akan spontan menjawab yang cenderung akan berargumen tidak logis adalah Aisyah, karena dia di situ terlihat sedang emosional, ya, sedang emosi. Akan tetapi di sisi sebelah kanan Maryam terlihat lebih stabil emosinya, ya, dia memegang buku catatan, kemudian menyampaikan pembicaraannya dengan raut muka yang bahagia, ya. Nah, tetapi ini sifatnya hanya common sense saja. Jadi sebenarnya antara kelogisan, ya, tidak ada hubungannya dengan emosi gitu, tetapi kelogisan itu hubungannya dengan rangkaian argumentasi. Jadi ketika kita marah, ketika kita sedang emosi, bukan berarti kita tidak bisa berkata-kata yang logis gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika emosional kita stabil, barangkali kita juga bisa berkata-kata tidak logis, ya, karena sekali lagi kelogisan itu hubungannya dengan rangkaian argumentasi. Ada rangkaian argumentasi yang paling terkenal, yakni silogisme yang dikembangkan pertama kali oleh filsuf Yunani Aristoteles. Silogismenya yang terkenal adalah premis satunya semua manusia akan mati, kemudian premis duanya Sokrates adalah manusia, dan kesimpulannya jadi Sokrates akan mati. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri, ya, ada rangkaian argumentasi apa lagi dari ahli-ahli lainnya, ya. Kemudian kita lihat di sini ada 8 kekeliruan-kekeliruan umum, ya, atau kesalahan berlogika yang saya tampilkan, ya, tapi ada banyak kesalahan berlogika lainnya. Teman-teman nanti bisa secara aktif, ya, mencari sumber-sumber atau referensi-referensi lainnya mengenai kesalahan berlogika ini. Yang pertama ada logical fallacy, kemudian ada equivalensi moral, lalu ada hasty generalization, kemudian yang keempat ini agak panjang memang namanya post hoc ergo propter hoc, tapi biasanya disingkat post hoc. Kemudian yang kelima ada genetic fallacy, ada juga argumen berputar-putar, ad hominem red herring, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Logical fallacy. Di sini saya tampilkan draft, ya, ini draft tulisan, ya, draft tulisan teman saya yang diduga, ya, yang kita duga memuat ada kesalahan berlogika, ya, logical fallacy. Nah, tapi
Setelah menyadari itu, teman saya ini kemudian langsung mengubah draft tulisannya ya, memperbaiki draft tulisannya. Ini yang draft yang masih kasar tadi ya, yang masih terdapat kesalahan berlogika. Judulnya adalah Memungut yang Tercecer, di mana posisi queer dalam memori kultural kita. Ketika saya membaca Amba, ini merupakan novel yang diterbitkan tahun 2012, karya Laksmi Pamuncak, atau Pulang, karya Laila Eskudori, saya selalu bertanya, di mana posisi queer saat peristiwa 65 terjadi? Dapat dikatakan bahwa memori tentang queer absen dalam novel-novel sejarah di Indonesia. Nah, kenapa paragraf ini kita sebut memiliki logical fallacy? Karena di kalimat pertama dia menawarkan ya, dia menyatakan bahwa penulisnya itu sudah membaca novel Amba dan novel Pulang. Berarti ada 2 novel yang sudah dibaca oleh penulisnya. Kemudian penulisnya mempertanyakan di mana posisi queer saat peristiwa 65 terjadi. Kemudian kalimatnya dilanjutkan dengan dapat dikatakan bahwa memori tentang queer absen ya. Absen tentu saja tidak hadir ya, beda dengan presensi yang artinya kehadiran ya. Bahwa memori tentang queer absen dalam novel-novel sejarah di Indonesia. Nah, jadi ketika di kalimat pertama penulisnya katakan dia hanya baca 2 novel, dia belum berhak untuk mengatakan bahwa memori tentang queer itu tidak ada di dalam novel-novel sejarah di Indonesia gitu. Karena untuk sampai pada kesimpulan di kalimat kedua, penulisnya harus baca novel-novel sejarah lainnya gitu. Barulah kemudian datanya memadai untuk sampai di kalimat kedua. Oke, itu logical fallacy. Kemudian yang kedua ada red herring ya. Ini adalah suatu taktik pengalihan untuk menghindari pokok permasalahan, biasanya dengan menghindari argumen yang berseberangan dibanding menjelaskan dan menghadapinya secara langsung. Bagaimana contoh kalimatnya? Misalnya, tingkat air raksa dalam makanan-makanan seafood mungkin memang berbahaya. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh para nelayan untuk menafkahi keluarga mereka gitu. Jadi red herring ini adalah apa ya? Ketika kita menyampaikan suatu pernyataan, kemudian ada masalah di situ, tapi kita tidak menyelesaikan masalahnya, tapi kita malah buru-buru mengalihkan topik. Nah, kurang lebih seperti itu red herring ini. Jadi ketika di kalimat pertama dinyatakan ada bahaya dari tingkat air raksa dalam makanan-makanan seafood gitu. Tentu saja kalimat ini ada di payung kesehatan ya. Harusnya kalimat selanjutnya itu masih di payung kesehatan. Misalnya bagaimana penulisnya mencarikan solusi ya. Jadi bagaimana agar makanan-makanan seafood ini tetap aman dikonsumsi misalnya. Atau cara-cara lainnya gitu ya. Tetapi sayang sekali di kalimat kedua, penulis langsung berbicara ke bidang ekonomi gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para nelayan untuk menafkahi keluarga mereka gitu. Jadi seolah-olah meskipun makanan-makanan seafood ini berbahaya, tetapi para nelayan tetap harus mengambilnya gitu karena para nelayan ini harus menafkahi keluarga mereka. Nah, kurang lebih seperti ini red herring itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada hasty generalization. Suatu kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang bias atau tidak layak. Ini biasanya terjadi ketika kita terlalu terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh semua fakta yang relevan. Ini mirip-mirip dengan logical fallacy yang di awal tadi. Contohnya, meskipun ini baru hari pertama, saya bisa memastikan kelas ini selanjutnya akan terus membosankan. Nah, di sini penulisnya bahkan menyebutkan ya bahwa dia baru mengikuti hari pertama saja. Kemudian langsung menyimpulkan
di pertemuan selanjutnya pasti membosankan. Padahal mungkin di hari pertama dia mengalami kesulitan ya ketika memahami materi, atau di hari pertama itu rekan-rekan sekelasnya kurang kooperatif untuk bekerja kelompok misalnya. Padahal mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya rekan-rekannya lebih kooperatif, kemudian materinya lebih mudah dipahami, kemudian dosennya lebih menyenangkan dan hal-hal positif lainnya gitu. Jadi di sini penulisnya terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, padahal bukti-bukti ya atau data-datanya belum relevan. Oke, kemudian selanjutnya ada genetic fallacy. Nah, di sisi sebelah kiri ada VW ya, kemudian sebelah kanan ada Hitler. Contohnya, Volkswagen Beetle adalah mobil pembunuh karena mobil itu awalnya didesain oleh tentara Hitler. Jadi genetic fallacy ini kita memberikan sifat ya, memberikan ciri-ciri sifat kepada suatu produk itu berdasarkan riwayat genetiknya ya, atau siapa yang menciptakan produk itu. Nah, ini termasuk ke dalam kesalahan berlogika. Karena tentu saja kita tidak bisa memberikan sifat mobil VW ini sebagaimana si pembuatnya gitu, atau si pendesain awalnya gitu. Karena ini tentu saja adalah dua hal yang sudah berbeda. Kemudian selanjutnya ada argumen berputar-putar, suatu argumen yang hanya mengulang argumen sebelumnya dibanding membuktikannya. Contohnya, Bambang Yudhoyono adalah komunikator yang baik karena ia bisa berbicara dengan efektif. Komunikator yang baik dengan berbicara dengan efektif itu kurang lebih sama ya. Jadi kita hanya mengulang-ulang pernyataan yang sama gitu. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari argumen berputar-putar ini? Jadi ketika kita menyampaikan suatu pernyataan, kita kemudian bisa memberikan bukti-bukti atau contoh-contohnya ya. Misalnya, Bambang Yudhoyono adalah komunikator yang baik karena ketika rapat kerja, ia biasanya selalu menyelipkan humor-humor, misalnya seperti itu. Atau bagaimana gaya khas berpidato dari Bapak Bambang Yudhoyono ini. Nah, bisa diberikan bukti-bukti atau contoh-contohnya, ketimbang mengulang-ulang pernyataan yang sebenarnya intinya sama. Oke, selanjutnya ini yang panjang tadi ya, ada typo sedikit, post hoc harusnya ya. Post hoc ergo propter hoc. Suatu kesimpulan yang berasumsi bahwa jika A terjadi setelah B, maka B adalah penyebab terjadinya A. Contohnya, setelah saya minum air botol itu, saya sakit. Jadi air itulah yang menyebabkan saya sakit. Padahal mungkin sebelum minum air botol itu, si penulis ini ada pemicu penyakit perut lainnya gitu ya. Jadi hanya kebetulan saja setelah minum air botol itu baru sakitnya terasa gitu. Padahal mungkin sebelumnya sudah ada tanda-tanda menuju sakit itu. Nah, ini juga termasuk dalam kesalahan berlogika. Kemudian, selanjutnya ada namanya ekuivalensi moral, suatu pernyataan yang membandingkan atau menyandingkan perilaku buruk dengan sesuatu yang bengis. Misalnya menyamakan tindakan amoral dengan tindakan kriminal, padahal keduanya tentu saja berbeda. Misalnya petugas parkir yang baru saja memberi saya tiket itu mirip Hitler. Nah, mungkin penulisnya mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari petugas parkirnya gitu. Mungkin tidak sopan ya, atau perilaku-perilaku lainnya. Tapi kemudian ia langsung ya mengecap ya petugas parkirnya mirip Hitler gitu. Nah, itu adalah perbandingan ya yang tidak setara, karena perilaku buruk tentu saja tidak bisa kita samakan dengan kekejaman ya. Oke, selanjutnya ada simplifikasi hitam putih, suatu kesimpulan yang terlalu menyederhanakan argumen dengan mereduksinya hanya pada dua pilihan. Contohnya, kita harus menghapuskan cuti bersama pengganti libur Idul Fitri, atau korban meninggal karena COVID-19 akan semakin banyak.
Nah, dalam simplifikasi hitam putih ini, kita seperti tidak punya pilihan lain selain dua hal yang kita sajikan itu. Kita mengeksklusi pilihan-pilihan lainnya. Padahal sebenarnya mungkin untuk menurunkan jumlah korban meninggal karena COVID-19, ada cara-cara lainnya, misalnya dengan meningkatkan akses vaksin kepada masyarakat, ya, atau cara-cara lainnya. Tidak hanya dengan menghapuskan cuti bersama pengganti libur Idul Fitri gitu. Karena mungkin di kondisi sekarang ketika ada cuti bersama pengganti libur Idul Fitri, mungkin orang tetap tidak akan bepergian gitu, tetap akan stay di tempat rantauannya masing-masing gitu. Nah, jadi kalau disimplifikasi hitam putih ini seolah-olah tidak ada solusi lain selain solusi yang kita tawarkan itu ya. Kemudian ada namanya ad hominem ya. Di sisi sebelah kiri ada Ibu Susi dan di sisi sebelah kanan ada foto ya, foto penenggelaman kapal ilegal. Nah, contoh kalimatnya adalah kebijakan penenggelaman kapal ilegal di perairan Indonesia yang dilakukan Menteri Susi di masa jabatannya adalah hal bodoh dan konyol karena ia hanya seorang lulusan SMP. Ad hominem itu adalah kesalahan berlogika ketika kita langsung menyerang pribadi dari orang yang mungkin mengeluarkan gagasan gitu. Jadi sebenarnya yang ingin dikritisi oleh penulisnya adalah mengenai kebijakan penenggelaman kapal ilegal di perairan Indonesia yang diinisiasi oleh Menteri Susi gitu. Tapi sayang sekali dia tidak mengevaluasi kenapa kebijakan itu termasuk pada kebijakan yang menurutnya bodoh dan konyol gitu. Tapi dia malah menyerang di sini, menyerang ke Menteri Susi sebagai seorang yang lulusan SMP gitu. Padahal itu sudah dua hal yang berbeda. Harusnya dia mengkritisi kebijakannya. Kemudian, nah, bagaimana cara menggunakan logika dalam tulisan? Untuk merangkai silogisme yang logis dalam tulisan, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, tentu saja kita harus menata setiap premis atau pernyataan sejelas mungkin. Jadi sebelum membuat tulisan, kita harus tata dulu premis satunya apa, premis dua, dan seterusnya. Kemudian kita bisa mulai menulis ya setelah menyusun premis-premis itu, kemudian kita mulai bisa mengembangkannya dengan memberikan bukti-bukti atau contoh-contoh atau penjelas-penjelas ya pada setiap premis. Kemudian yang paling penting tentu saja kita bisa menggambarkan secara jelas hubungan antara premis itu dengan kesimpulan. Nah, di poin ketiga ini, agar antara premis 1, premis 2, dan premis 3 itu bisa berhubungan, kita bisa dibantu dengan kata hubung ya. Misalnya selanjutnya, nah lalu disampaikan premisnya apa, atau berlawanan dengan hal itu, nah baru disampaikan premis selanjutnya dan kata hubung lainnya. Oke, di sini saya punya satu paragraf ya, bisa kita baca bersama. Jelas, mereka yang berpikir logis akan meyakini bahwa sudah saatnya UMR ditingkatkan. Alokasi UMR yang ada saat ini adalah kebijakan yang tidak fair dan merugikan orang yang menerimanya. Pemerintah sebelumnya yang menolak menaikkan UMR telah memperlihatkan bahwa negara kita sedang krisis dan korup. Satu-satunya cara untuk memulihkan ini semua adalah sesegera mungkin meningkatkan UMR bagi pekerja ya. Nah, kita bedah satu persatu. Di sini kalimat pertama, jelas mereka yang berpikir logis akan meyakini bahwa sudah saatnya UMR ditingkatkan. Nah, ini bisa masuk ke logical fallacy atau hasty generalization ya. Penulisnya
di sini terburu-buru menyebut bahwa mereka yang berpikir logis akan meyakini bahwa sudah saatnya UMR ditingkatkan. Jadi seolah-olah kalau kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan penulisnya, berarti kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berpikir logis gitu. Padahal penulisnya tidak punya bukti untuk mengeluarkan pernyataan itu ya. Kemudian yang kedua, alokasi UMR yang ada saat ini adalah kebijakan yang tidak fair dan merugikan orang yang menerimanya. Ini juga bisa termasuk ke dalam logical fallacy, karena dia tidak punya bukti ya, kenapa itu tidak fair dan kenapa itu merugikan orang yang menerimanya gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah sebelumnya yang menolak menaikkan UMR telah memperlihatkan bahwa negara kita sedang krisis dan korup. Di sini bisa masuk ke ad hominem ya, karena penulis langsung menyerang ke pemerintahnya ya dengan mengatakan bahwa negara kita itu sedang krisis dan korup karena pemerintahnya menolak menaikkan UMR. Kemudian selanjutnya, satu-satunya cara untuk memulihkan ini semua adalah sesegera mungkin meningkatkan UMR bagi pekerja. Ini bisa masuk ke simplifikasi hitam putih ya, kesalahan berlogika simplifikasi hitam putih, karena seolah-olah tidak ada cara lain ya untuk memulihkan keadaan negeri ini selain meningkatkan UMR bagi pekerja. Oke. Akan tetapi, argumen tadi, maksud saya paragraf tadi masih sangat bisa diselamatkan. Kenapa? Karena ia punya satu gagasan yang baik ya, yang menarik gitu, yakni mengenai mengenai seharusnya UMR ditingkatkan gitu, mengenai kenaikan UMR ya, permintaan kenaikan UMR ya. Nah, bagaimana cara kita memperbaikinya? Pertama, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita bisa menata premisnya dulu ya. Jadi kita tata premis satunya, UMR seharusnya meningkatkan tingkat penghidupan masyarakat gitu. Jadi yang di premis satu ini kita tunjukkan dulu apa sih fungsi UMR ini sebenarnya gitu, bagaimana yang ideal itu seharusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, premis duanya, UMR yang ada saat ini tidak memadai atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, di premis 2 ini baru kita tunjukkan keadaan di lapangan, bagaimana kondisi mengenai UMR di Indonesia saat ini. Lalu setelah itu baru kita bisa sampai pada kesimpulan. Oleh karena itu UMR seharusnya ditingkatkan. Tapi ini saja tidak cukup gitu, karena kita perlu bukti-bukti untuk memperkuat premis-premis yang ada sehingga ketika sampai di kesimpulan kita menjadi logis ya, menjadi masuk akal. Oke, kita lihat premis satunya, bagaimana cara mengembangkannya. Bisa dimulai dengan kalimat tujuan UMR pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa pekerja memiliki penghasilan yang cukup untuk dirinya dan keluarga mereka. Dalam sebuah laporan di Journal of Economic Studies, disebutkan bahwa para pekerja tidak bisa hidup di atas garis kemiskinan jika UMR mereka tidak sesuai dengan rata-rata biaya hidup sehari-hari. Nah, di sini ada tambahan referensinya ya, ditunjukkan ada Journal of Economic Studies gitu. Dengan demikian, UMR sangat penting bagi masyarakat dan individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Jadi, kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf ini gunanya untuk memperkuat premis yang sudah dirumuskan. Kemudian, yang kedua, sayangnya, UMR yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini tidak sesuai dengan biaya kehidupan sehari-hari. Nah, ini pernyataannya. Tapi ada penjelas lainnya ya di kalimat berikutnya. Ketika UMR ditetapkan 1 juta rupiah, gaji yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Gitu. Jadi ditunjukkan kenapa kok tidak sesuai UMR yang sudah ditetapkan pemerintah itu. Pada tahun sebelumnya, setelah inflasi ekonomi berdampak pada meningkatnya harga bahan-bahan pokok, para pekerja yang berpenghasilan rendah harus melipat gandakan pekerjaannya untuk membiayai kebutuhan keluarga mereka.
Tak jarang mereka harus mengambil 2 hingga 3 pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Sebanyak 35% dari total keseluruhan masyarakat miskin di negara ini terdiri dari mereka yang menerima UMR dengan jam kerja yang nyaris full time gitu. Nah, jadi ini ditunjukkan kondisi-kondisi di lapangan. Mungkin yang kurang dari paragraf ini adalah referensinya ya. Dari mana 35% itu ya? Kecuali kalau memang data ini didapatkan sendiri oleh penulisnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat kesimpulannya. Agar tidak mengulangi kesalahan serupa, serta dalam rangka mendukung para pekerja di negara yang sebenarnya kaya raya ini, maka UMR perlu ditingkatkan. Peningkatan beberapa persen dari nilai minimum gaji saat ini tentu akan mengurangi beban masyarakat yang bekerja terlalu keras untuk memperoleh penghasilan yang tidak seberapa. Nah, ketika kita bandingkan ya, paragraf yang awal tadi kita baca dengan paragraf yang sudah ditata premisnya, lalu kemudian diberikan bukti-buktinya, itu akan terlihat perbedaannya. Paragraf pertama tadi, paragraf yang kita baca di awal tadi, itu adalah paragraf yang meledak-ledak gitu ya. Jadi serang sana-sini tanpa menunjukkan alur berpikir yang logis gitu ya. Tadi menyerang ke pemerintah, kemudian ngotot UMR itu harus ditingkatkan gitu, tanpa memberitahu kenapa alasannya gitu. Sedangkan paragraf yang sudah ditata premisnya, diberikan bukti-buktinya, hingga kesimpulannya itu masuk akal ya dengan premis dan bukti-buktinya, itu kita membacanya lebih dingin ya dalam tanda kutip gitu. Karena ada bukti-buktinya menurut Journal of Economic Studies ya, ada idealnya UMR itu tujuannya apa, kemudian bagaimana kondisi di lapangan dan apa solusinya gitu ya. Jadi ketika kita baca tulisan yang sudah diedit ini, yang sudah dikembangkan premis-premisnya dan diberikan bukti-buktinya, kita lebih lebih berterima membacanya daripada paragraf yang pertama. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Jadi secara garis besar ya, pertemuan hari ini kita bisa simpulkan yang pertama, logika sekali lagi tidak ada kaitannya dengan emosi. Kebenaran logika dapat ditunjukkan dengan rangkaian argumentasi. Kemudian ada kekeliruan dalam berlogika itu ada banyak ya. Ada logical fallacy, genetic fallacy, ad hominem ya, simplifikasi hitam putih, kemudian hasty generalization dan lain-lain ya. Tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga, agar tidak sesat dalam membangun argumentasi, kita perlu melengkapinya dengan bukti-bukti yang mendukung, sehingga antara kesimpulan dan argumentasi serta buktinya menjadi make sense, ya, menjadi masuk akal. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, silakan cek di Google Classroom. Saya sudah bagikan ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.